Ada beberapa cara bermain catur yang harus dipelajari terlebih dahulu oleh para pemula sebelum memainkan permainan ini. Catur adalah salah satu permainan yang digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Meskipun tidak terlalu banyak menggerakkan badan, catur tetap masuk sebagai salah satu cabang olahraga di dunia. Cara bermain catur adalah dengan mengandalkan strategi. Oleh sebab itu, baik bagi para pemula untuk memahami cara bermain catur beserta peraturan-peraturan di dalamnya. Dengan mengetahui cara bermain catur dan peraturannya, pemula bisa menyusun strategi untuk mengalahkan lawannya. Oke, mengenal papan catur. Cara bermain catur pertama yang harus dipelajari oleh pemula adalah pertama, Anda harus membentangkan papan catur terlebih dahulu. Posisi papan catur yang benar adalah ketika kedua belah pihak memiliki kolom berwarna putih di sudut kanan bawah di sisi mereka. Kemudian, bagaimana mempelajari bidak catur dan cara pergerakannya? Langkah kedua, ketika belajar dengan cara bermain catur bagi pemula adalah dengan mempelajari jenis dan cara gerak masing-masing bidak catur. Catur memiliki 6 jenis bidak dan masing-masing memiliki cara dan aturan gerak yang berbeda. Dalam permainan catur, semua bidak catur berharga dan berguna. Setiap bidak catur memiliki nilai dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, susunlah strategi dengan memanfaatkan dan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh semua bidak catur untuk mengalahkan lawan Anda. Selain itu, janganlah dengan mudah mengorbankan bidak catur milik Anda kecuali untuk kepentingan strategis. Setiap bidak catur memiliki manfaatnya sendiri dalam strategi untuk mengalahkan lawan. Setiap bidak catur memiliki nilainya masing-masing. Nilai ini tidak terlalu berpengaruh pada hasil akhir permainan, tetapi dapat digunakan untuk menyusun strategi dan mengambil langkah dalam permainan, seperti menangkap, melakukan pertukaran, ataupun menjalankan langkah lainnya. Berikut adalah jenis-jenis bidak catur dan cara menggerakkannya. Raja sangat berharga. Raja adalah bidak yang paling penting dalam permainan catur. Saat raja tertangkap, maka permainan akan selesai. Raja bisa digerakkan satu peta ke arah mana saja, naik, turun, menyamping, ataupun diagonal. Akan tetapi, tidak dapat digerakkan oleh ke peta yang terkena sekak atau petak yang posisinya bisa diserang oleh bidak lawan. Menteri memiliki nilai 9. Menteri atau sering disebut dengan ratu adalah bidak yang bisa digerakkan ke segala arah, baik itu maju, mundur, menyamping, ataupun diagonal. Ratu juga bisa digerakkan sejauh mungkin selama tidak melewati bidak catur miliknya. Selain itu, ratu juga tidak bisa digerakkan melompati bidak lawan. Dia harus memakan lawan yang ada di jalur yang dia pilih terlebih dahulu. Gajah memiliki nilai 3. Gajah atau sering disebut dengan peluncur. Setiap sisi akan mendapatkan 2 buah peluncur. Setiap peluncur akan berada di 2 petak yang berwarna berbeda. Peluncur bisa digunakan sejauh mungkin, tetapi hanya bisa digerakkan secara diagonal di petak-petak yang berwarna sama. Peluncur terletak di petak yang berwarna putih hanya bisa digerakkan secara diagonal ke petak yang berwarna putih juga. Begitu juga sebaliknya. Kuda memiliki nilai 3. Kuda adalah bidak catur yang memiliki gerakan yang cukup unik. Bidak ini hanya bisa digerakkan membentuk huruf L. 2 kuda dapat digerakkan 2 kolom maju, mundur, ataupun menyamping, lalu 1 petak ke sisi lain dengan membentuk sudut 90 derajat. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kuda adalah satu-satunya bidak dalam catur yang bisa digerakkan melompati bidak catur lainnya. Benteng memiliki nilai 5. Sama seperti peluncur dan kuda, setiap permainan akan mendapatkan 2 buah bidak benteng. Keduanya ditempatkan di kedua ujung baris pertama pada awal permainan. Bidak ini digerakkan maju, mundur, ataupun menyamping sejauh mungkin, tapi tidak bisa melompati bidak catur lainnya.
satu-satunya yang bernilai 1. Pion adalah bidak catur dengan jumlah terbanyak dan sering dianggap sebagai bidak yang paling lemah dalam catur. Pion hanya bisa melangkah ke depan. Pion bisa melangkah 2 petak ke depan hanya pada saat ia digerakkan untuk pertama kalinya. Setelah itu, pion hanya bisa digerakkan 1 petak saja. Pion hanya bisa menangkap lawan dengan gerakan diagonal. Ia tidak bisa menangkap. Dalam permainan catur, pihak yang mendapatkan bidak berwarna putihlah yang membuat langkah pertama. Oleh sebab itu, biasanya pemegang bidak berwarna putih akan ditentukan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Biasanya untuk menentukan siapakah pihak yang dimainkan lebih awal dilakukan dengan melempar sebuah koin. Cara bermain catur bagi pemula berikutnya adalah mengetahui bagaimana pertandingan berakhir. Ada beberapa cara yang bisa mengakhiri permainan catur. Permainan catur bisa berakhir dengan kondisi skak mat, remis, menyerah, dan kalah waktu. Berikut ini beberapa penjelasan singkat mengenai kondisi tersebut. Skak mat. Tentu Anda tidak asing lagi mendengar kata ini. Salah satu tujuan utama dari permainan catur adalah dengan skak mat. Skak mat adalah kondisi ketika raja tidak bisa keluar dari posisi skak. Posisi skak mat adalah kondisi saat Anda tidak bisa lagi membuat gerakan atau menyelamatkan raja Anda. Remis. Kondisi berikutnya yang sering mengakhiri percaturan adalah seri atau remis. Permainan catur tidak selalu berakhir dengan kemenangan satu sisi saja. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat peraturan berakhir remis. Posisi mencapai jalan buntu jika pada saat giliran seorang pemain melangkah, raja tidak sedang disekat tetapi tidak dapat melakukan langkah yang sah. Yang kedua, pemain bisa menyetujui remis dan berhenti bermain. Ketiga, perwira di depan tidak cukup untuk memaksakan skak mat. Contoh raja gajah melawan raja. Mudah-mudahan Anda bisa memahami catur dari sisi yang berbeda. Semoga Anda terhibur.